warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ines Permatasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2023 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 0603128232864. Pada video ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dan pembuatan video ini saya berharap agar supaya para audiens dapat mengerti apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari simak video berikut ini. Mas, sini deh. Ada yang bisa dibantu, Kak? Ya, ini jahitannya keluar nih. Oh, ini bisa digunting sih, Kak. Sebenarnya ini nggak kelihatan juga. Nggak mau deh, cariin saya yang lain ya. Nah, teman-teman, dari video yang telah kita simak tadi terdapat suatu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor kualitas. Nah, seperti yang di video tadi, jika kualitas barang tersebut rendah, apakah kalian tetap ingin membelinya? Tentu tidak, kan? Pasti kita akan berpikir dua kali untuk membelinya atau tidak. Ada satu contoh, misalnya kalian pergi ke suatu mall. Kalian melihat suatu barang yang telah lama ingin kalian beli dan kalian melihat barang tersebut kualitasnya itu sangat bagus. Tentunya kalian berpikir untuk membelinya, kan? Jadi kesimpulan dari video tersebut adalah kualitas barang tersebut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli atau tidak suatu barang tersebut. Nah, kita lanjut ke video yang kedua. Mas, ini harganya berapa ya? Ini 120.000, Kak. 60.000 kali, Mas. Waduh, nggak bisa, Kak. Soalnya harganya di sini udah pas. 80 deh, 80. Baik, jadi itu video yang kedua dari kasus permasalahan yang saya ambil. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ke video yang kedua, saya akan sedikit ada tambahan mengenai pengertian teori perilaku konsumen. Jadi, teori perilaku konsumen itu adalah sebuah teori yang mempelajari studi tentang bagaimana konsumen itu dalam memilih, membeli, serta menggunakan dan mengevaluasi barang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oke, jadi teman-teman, dari video yang telah kita simak tadi dapat disimpulkan bahwa faktor harga itu merupakan permasalahan yang cukup mempengaruhi terhadap perilaku konsumen dalam memutuskan membeli atau tidaknya suatu barang. Oke, sekarang kita lanjut ke video yang ketiga. Kalau beli dua gratis satu loh, Kak, yang ini. Oke, jadi dari video yang ketiga tentang permasalahan yang sering mempengaruhi perilaku konsumen itu terdapat suatu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor promosi atau diskon. Di sini siapa sih yang nggak suka dikasih diskon, ya kan, dalam pembelian barang. Nah, jadi promosi atau diskon tersebut juga dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Dia akan memutuskan untuk membeli atau tidak barang tersebut. Oke, jadi dalam teori perilaku konsumen ini terdapat teori yang digunakan untuk menghitung seberapa puas konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Ada dua teori dalam hal ini. Yang pertama, ada teori pendekatan kardinal. Dalam teori ini berasumsi bahwa kepuasan yang diperoleh oleh konsumen itu dapat diukur dengan satuan tertentu. Pada pendekatan kardinal ini terdapat dua istilah yang sering ada atau disebut dalam pendekatan ini. Yang pertama itu ada total utility. Total utility ini adalah sebuah jumlah kepuasan yang diperoleh oleh konsumen. Dan yang kedua itu ada marginal utility, yaitu di mana marginal utility ini adalah kepuasan tambahan yang diperoleh oleh konsumen dari mana dia mengkonsumsi barang tersebut. Pendekatan kardinal ini juga erat hubungannya dengan hukum Gosen 1 dan juga hukum Gosen 2. Nah, hukum Gosen 1 ini di mana tingkat
marginal kepuasan konsumen itu berada atau mencapai tingkat yang paling tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, tingkat kepuasan marginal dalam pendekatan ini semakin lama akan semakin menurun. Hal ini juga disebut dengan the law of diminishing marginal utility. Nah, sedangkan hukum Gosen 2 itu beranggapan bahwa seseorang akan membelanjakan hartanya dengan barang atau jasa sehingga dia dapat mencapai kepuasan itu dalam tingkat yang sama. Selanjutnya ada pendekatan ordinal. Nah, pendekatan ordinal ini beranggapan bahwa tingkat kepuasan konsumen itu tidak dapat diukur dengan angka satuan tertentu dan hanya bisa diurutkan dengan skala preferensinya. Skala preferensi ini dapat dihitung menggunakan kurva indiferen. Nah, kurva indiferen ini kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan kepada konsumen tentang barang dan jasa yang dikonsumsinya. Nah, dari ketiga faktor permasalahan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen tersebut, yang pertama itu ada faktor kualitas. Nah, faktor kualitas ini kita dapat menanganinya jika kita ingin membeli barang pada online shop seperti Shopee misalnya. Untuk mengetahui kualitas barang tersebut bisa kita lihat dari ulasan ataupun komen-komen dari konsumen yang telah membeli barang tersebut. Nah, jika toko tersebut offline, justru itu akan lebih mudah bagi kita untuk membandingkan antara toko A dan toko B mana kualitasnya yang lebih bagus. Itu juga tergantung kepada konsumen sendiri. Bagaimana cara dia atau kepintaran dia sendiri, bagaimana cara untuk memilih bagaimana kualitas barang yang bagus. Kemudian yang kedua ada faktor harga. Nah, sebenarnya faktor harga ini kembali lagi kepada kualitas ya, karena biasanya ada harga, ada barang. Nah, kita itu jangan melihat dari segi harganya saja, tetapi juga segi kualitas. Nah, kalau misalnya harganya mahal tapi kualitasnya bagus, why not kita belikan? Nah, kalau misalnya harganya itu murah, tentunya juga bisa kemungkinan kualitasnya itu rendah. Jadi kalau kalian masih tetap ingin membeli dengan harga yang murah, kalian juga harus menanggung resikonya bahwa barang yang kalian dapatkan itu kualitasnya itu rendah. Kemudian yang ketiga itu ada faktor promosi. Dalam faktor promosi ini kalian juga harus lebih berhati-hati karena faktor promosi ini biasanya digunakan karena memang untuk menarik perhatian para konsumen. Dan juga promosi ini juga sering ada penipuan, sejenis penipuan seperti misalnya kita membeli suatu tas yang pada hari ini harganya itu 100.000 karena belum banyak konsumen yang memakainya, jadi harganya itu sedikit mahal, 100.000. Nah, dalam 1 bulan ke depan telah banyak konsumen yang memakai tas tersebut, jadi harga dari barang tas tersebut berkurang jadi 50.000. Konsumen yang datang ke toko tersebut, datang lagi ke toko tersebut, melihat ada barang tas tersebut bertuliskan promo, beli 1 gratis 1. Padahal kan memang dari tas tersebut harganya sudah 50.000. Nah, di situ tasnya beli 1 gratis 1 dengan harga tetap 100.000. Jadi orang yang tidak mengetahui bahwa harganya tersebut sudah turun, dia membeli tas tersebut karena dia tidak mengetahui bahwa harga barang tas tersebut sudah menurun. Jadi itu bisa juga dikatakan termasuk promosi yang menipu. Nah, tergantung dari konsumen juga bagaimana cara mereka cerdas dalam memilih suatu promosi atau diskon dari suatu barang tersebut. Marilah jadi konsumen yang cerdas mencari, cerdas membeli, dan konsumen yang cerdas memilih akan memenuhi kepuasan hati. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.